ketika Yesus isolasi mandiri. Para rasul yang menurut bacaan Injil minggu lalu diutus berdua-dua, sekarang sudah kembali dari perutusannya. Dan untung semua komplit, masih lengkap. Lalu mereka mulai menceritakan pengalaman mereka, bagaimana pertobatan terjadi, bagaimana penyembuhan dan mujizat terjadi di mana-mana, bagaimana setan, iblis lari tunggang langgang karena nama Yesus. Mereka penuh sukacita karena mereka sadar, kami nelayan-nelayan biasa bisa buat hal-hal besar seperti Yesus. Mereka juga kelelahan, makan pun sampai tidak sempat karena begitu banyaknya tugas dan pelayanan. Maka Yesus mengajak mereka untuk isolasi. Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Itulah retreat yang pertama, retreat, mengundurkan diri, mencari waktu pribadi dengan Tuhan, beristirahat sejenak dari kecapean, kelelahan, pekerjaan berat, berefleksi sesudah sukses dan keberhasilan, mengevaluasi apa yang sudah dilaksanakan sesuai atau tidak dengan program Tuhan, dengan rencana Tuhan, sekaligus konsolidasi, membina persaudaraan, kekuatan sebagai satu tim kerja. Isolasi mandiri bagi Yesus dan ke-12 muridnya. Murid-muridnya juga senang. Aduh, sudah berapa lama berpisah, sekarang ketemu lagi, rame, ribut, makan sama-sama, istirahat sama-sama, duduk kening, berdoa bersama-sama. Mereka rindukan saat teduh, saat isolasi, saat di tempat sepi, saat sunyi dengan gurunya, dengan Tuhannya. Lalu dicarilah tempat. Oke, di sana ada satu tempat yang sunyi, mari kita pergi ke sana. Mereka pun OTW ke sana lewat jalan laut. Apa yang terjadi? Ketika mereka tiba di sana, ternyata sudah ada banyak orang, ribuan, menunggu, menanti. Kebanyakan mereka sakit, dikuasai roh jahat dengan aneka cacat, wajah-wajah sedih. Satu keadaan yang memprihatinkan. Murid-murid saling memandang. Bagaimana rencana kita retret, rencana kita isolasi, rencana kita menyendiri? Bagaimana? Ternyata mereka memandang Yesus, dan Yesus mengambil keputusan banting setir, robah acaranya. Ia langsung berjalan di antara mereka, mulai mengajar, mulai menyembuhkan, mulai menobatkan, mulai memberkati. Ia melayani mereka, dan para rasul pun join, bergabung dengan dia, berbaur melayani orang banyak. Mereka tersentuh mendengar kata-kata Yesus. Hatiku tergerak oleh belas kasihan. Mereka bagaikan domba tanpa gembala. Rencana isolasi batal. Rencana rest, istirahat pribadi batal, diganti dengan pelayanan, kepedulian, bantuan kepada mereka yang bagai domba tanpa gembala. Saudara-saudariku, ada dua pesan utama bacaan Injil hari ini. Pertama, Tuhan mengatakan perlu saat isolasi, perlu saat retret, perlu saat mengundurkan diri sesudah bekerja keras menunaikan tugas, tanggung jawab dan panggilan kita. Selain untuk refreshing, kesegaran fisik, juga perlu untuk ucapan syukur pada Tuhan, untuk evaluasi, untuk refleksi, untuk melihat apa yang baik, apa yang masih kurang, dalam suasana doa, suasana teduh dan damai.
Namun serentak Tuhan juga mengajarkan bahwa belas kasihan terhadap orang yang malang, perhatian dan berbuat baik untuk menolong orang yang lebih malang, tanpa gembala, tanpa harapan, yang susah adalah jauh lebih penting daripada istirahat pribadi. Kita harus siap banting setir. Kita harus mengutamakan mereka yang lebih malang. Others first. Orang lain, apalagi yang malang, nomor satu. Dan itulah yang terjadi. Saya ingat, mestinya malam minggu ini anak-anak OMK kita akan berrekoleksi. Pastor sudah siapkan dana, tempatnya, pembicaranya sudah dirancang. Namun OMK siap banting setir ketika ada tanda-tanda situasi pandemi kurang baik. Maka OMK lebih siaga untuk menolong, untuk memberi bantuan, untuk menjadi harapan, untuk menjadi tangan terulur dan hati terbuka di mana dibutuhkan. Mereka tidak marah, mereka tidak protes, mereka tidak minta mana tuh uang, torang pakai jo, bagate di manakah supaya corona lari. Mereka menyiapkan diri saat ini untuk membantu di mana dibutuhkan. Saya ingat, mestinya tanggal 20 ini, hari merah, DPP Pleno juga akan berekoleksi. Sudah dicari tempat yang bagus untuk 60-an, 70-an DPP Pleno lengkap. Sebuah tempat yang sunyi untuk retret, untuk isolasi bersama. Sudah ada pembimbingnya, sudah disiapkan tempat, tema. Tapi semua juga siap banting setir. Siap untuk lebih peduli pada kebutuhan mereka yang mungkin akan dilanda oleh bencana corona ini. Lebih siap untuk bertindak bagi kemungkinan-kemungkinan situasi yang kurang baik. Memang saat pandemi ini mulai lebih serius mengancam kita, maka perlulah konsolidasi yang lebih kuat. Perlulah kita membangun kekuatan baik rohani maupun jasmani. Kita perlu lebih banyak berdoa dan bekerja. Kita perlu ramai-ramai menangkal segala kemungkinan penyebaran virus ini, mulai dari diri sendiri. Awas, waspada, dan bijaksana, dan tepat dalam tindakan-tindakan. Jangan sakit dan jangan menyakiti orang. Jangan terjangkit dan jangan menjangkiti orang lain. Harapan tetap ada dan harus dikobarkan. Tuhan yang mengatupkan mulut singa di depan Daniel. Tuhan yang membuat laut Teberau menjadi jalan kering bagi Israel. Tuhan yang bagaikan gembala memuncratkan air dari batu padas. Tuhan bagaikan gembala yang meneduhkan badai. Tuhan yang ujung jubahnya saja bisa menyembuhkan orang. Tuhan itu, gembala itu takkan membiarkan kita. Orang-orang yang tidak berseru memanggil namanya saja dia layani. Apalagi kita yang berseru. Terima kasih untuk para tenaga medis dimanapun Anda berada yang bertarung mempertaruhkan nyawa. Terima kasih untuk pemerintah yang terus bekerja keras melawan penyakit, walaupun ada juga sinisme dan pesimisme kelompok-kelompok tertentu. Terima kasih untuk doa-doa, kelompok-kelompok doa, umat-umat wilayah rohani, pribadi maupun berkelompok, yang berdoa tak kunjung putus. Terima kasih juga untuk hati-hati yang penuh belas kasih, seperti Tuhan Gembala kita yang sudah menyatakan siap berbagi. Pastor, di mana ada yang isoman dan membutuhkan, kasih tahu, torang baku bantu, torang baku lia akam. Terima kasih untuk hati-hati yang siap banting setir. Others first, terutama yang lebih malang. Syukur untuk umat kita
yang memiliki sikap peduli, sikap berbelas kasih, lewat dana, lewat tenaga, lewat bantuan materi maupun rohani. Hati Yesus, gembala yang berbelas kasih, seperti para rasulmu bergabung bersamamu, kami juga siap bergabung. Kami siap juga banting setir, ingin sehati sejiwa menghadapi suka dan duka, salib dan perjuangan, harapan dan kebangkitan umat manusia. Hati Yesus yang berbelas kasih, doa dan usaha kami akan menang, harapan dan upaya kami akan berujung berkah. Pulihkan negeri kami oleh kemurahan-Mu, ampuni kami oleh belas kasih-Mu, sayangi kami domba-domba-Mu. Tuhan tak mau domba-dombanya tercerai-berai tanpa gembala. Tuhan tak mau domba-dombanya sakit, takut dan kebingungan. Ia berkata, hatiku tergerak oleh belas kasih, dan ia datang, ia hadir, dia ada di tengah-tengah kita. Tuhanlah gembala kita, kita takkan berkekurangan. Kami percaya kepadamu, kami takkan dikecewakan ya Tuhan. Amin.